Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Nuriza Afkarina. Saya dari Tadris Bahasa Inggris 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai hakikat kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada materi hakikat kurikulum sendiri terdapat beberapa subbab yang nantinya akan dibahas secara satu persatu. Apa saja sih subbab tersebut? Yang pertama yaitu pengertian dan juga hakikat dari kurikulum. Yang kedua yaitu asas atau landasan atau bisa kita sebut dasar dari kurikulum. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip dari kurikulum. Yang keempat adalah ciri-ciri dari kurikulum. Dan yang kelima adalah isi dari kurikulum. Dan yang terakhir adalah orientasi dari. Sebelum kita membahas materi-materi inti atau subbab-subbab yang tadi saya sudah jelaskan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu alasan mengapa kita harus mempelajari mengenai kurikulum atau hakikat kurikulum, atau latar belakang mengapa sih kita harus mempelajari hakikat kurikulum itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan yang mulia atau kita dilahirkan dalam keadaan yang suci. Selain memiliki bentuk tubuh yang sempurna, kita juga dianugerahi dengan akal pikiran, kolbu, dan lain sebagainya, sehingga kita diharapkan dapat mengaktualisasikan seluruh anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang sempurna sebagai khalifah yang berada di bumi ini. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan yang namanya proses pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses pendidikan? Proses pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri kita, atau seperti bakat, minat, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai proses pendidikan yang baik, kita membutuhkan perencanaan atau pengorganisasian sistem yang tertata secara rapi atau tersusun, juga sumbernya jelas, sehingga bisa menghantarkan kita pada sesuatu yang memang kita inginkan. Nah, proses tersebut kita sebut sebagai kurikulum. Setelah membahas mengenai mengapa latar belakang kita harus mempelajari tentang hakikat kurikulum atau mempelajari tentang segala sesuatu tentang kurikulum, kita akan membahas mengenai materi inti yang pertama, yaitu pengertian dan juga hakikat dari kurikulum. Saya rasa setiap orang yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan tidak asing lagi dengan kata kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dahulu istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga atau digunakan pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berarti kuri itu pelari dan kurure yang berarti tempat acuan. Apabila kita gabungkan kedua kata ini, maka akan membentuk pengertian sebuah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, sederhananya dapat kita artikan yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sehingga peserta didik tersebut mendapatkan ijazah. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwasannya kurikulum itu hanya ada sebuah mata kuliah semata atau sebuah mata pelajaran semata. Hal ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Bahwasannya kurikulum itu merupakan segala perencanaan yang bertujuan untuk dicapai atau mencapai sesuatu yang diinginkan yang terdapat pada proses pembelajaran. Dan selanjutnya, kurikulum juga memiliki arti sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan yang telah disepakati bersama. Dari pengertian-pengertian yang telah saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya kurikulum merupakan suatu rencana yang dijadikan pedoman oleh civitas akademika, baik itu lembaga formal maupun non formal,
sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hakikat kurikulum merupakan suatu model acuan pendidikan yang dibuat dalam rangka membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, pada setiap lembaga kurikulumnya itu berbeda. Perbedaannya terdapat pada kurikulum pendidikan umum dan juga pendidikan kejuruan. Maka seperti yang kita ketahui, apabila kurikulumnya saja berbeda, maka implementasinya dalam proses pembelajaran itu juga pasti berbeda. Dari pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian atau penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat dipahami bahwasannya kurikulum itu bersifat fleksibel. Berdasar bahan pengajaran yang terdapat pada kurikulum itu cakupannya semakin luas seiring berkembangnya zaman. Pada saat ini, teknologi dan juga kebutuhan pada bidang pendidikan, baik itu ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan, membuat kurikulum ini sendiri semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Dunia juga semakin modern. Dengan untuk menjawab tuntutan zaman, pada saat ini para ahli telah membuat cakupan dari kurikulum itu sendiri menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas atau dasar-dasar atau landasan dari kurikulum itu sendiri. Secara teoritis, untuk membentuk atau menyusun suatu kurikulum, kita harus berlandaskan atau berdasarkan pada asas-asas yang telah ditentukan. Ada beberapa asas. Yang pertama yaitu asas filosofis. Secara fundamental, filsafat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pengembangan atau pembentukan dari kurikulum itu sendiri. Menurut Abdul Mujib, dalam asas ini mengandung 3 dimensi, yaitu apa saja dimensi tersebut, yaitu yang pertama adalah dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan juga yang terakhir aksiologis. Untuk dimensi ontologis, atau kita bisa menyebutnya sebagai sumber atau objek, itu mengarahkan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung atau berhubungan secara langsung dengan objek yang dikaji, baik itu bentuknya non-fisik ataupun fisik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi epistemologis, atau dalam kata lain kita bisa menyebutnya cara. Nah, di sini dalam dimensi ini menyangkut bagaimana cara atau konten kurikulum ini bisa tersampaikan secara langsung kepada siswa, atau bagaimana cara kita sebagai pengajar atau pendidik menyampaikan cara-cara agar supaya siswa-siswa kita atau peserta didik kita itu mampu memahami apa yang sebenarnya dijelaskan, atau proses yang dalam proses pendidikan, tentunya proses belajar mengajar lebih paham bagaimana materi itu. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi aksiologis, di mana dimensi aksiologis ini berbicara mengenai manfaat dari kurikulum itu sendiri. Bagaimana suatu penyusunan kurikulum itu dapat memiliki manfaat yang besar yang didasarkan oleh filsafat, tentunya bagaimana memiliki dampak yang besar bagi peserta didik dalam supaya ilmunya itu bermanfaat dan kurikulumnya itu bisa terlaksanakan secara baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai asas yang kedua, yaitu asas sosiologis. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga individu kelompok dengan kelompok maksud saya.
Hal ini tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, bagaimana kurikulum ini bisa menyatukan perbedaan itu sendiri dan juga bisa mampu dapat menyelaraskan dan juga mengembangkan masyarakat itu sehingga tujuan dari kurikulum itu sendiri mampu terlaksanakan ataupun tersampaikan secara baik dalam nantinya apabila anak peserta didik kita sudah terjun ke dalam masyarakat. Tidak hanya untuk peserta didiknya saja, tapi juga untuk gurunya dan juga masyarakat sekitar yang berada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah asas organisatoris. Seperti yang kita ketahui, dari kata organisasi saja kita dapat menyimpulkan bahwa identik dengan susunan yang rapi, ya kan? Maka kurikulum juga seperti itu. Dalam membentuk suatu kurikulum itu harus ada tatanan secara rapi dan juga tersusun, terutama dalam membentuk suatu mata pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam setiap tingkatannya. Maksudnya di sini misalkan pada kelas 1 kita berikan materi tentang matematika, yaitu tambah-tambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya, sehingga pada setiap tahap atau setiap jenjang pendidikannya itu semakin bertambah. Nah, untuk cakupan dari tidak hanya mata pelajaran dalam dimensi organisatoris, tetapi juga cakupan-cakupan lainnya selain dari mata pelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai asas psikologis. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu dilahirkan dalam perbedaan, maksudnya tidak setiap individu itu memiliki sifat maupun wajah yang sama tentunya. Jika dipandang dari sudut pandang psikologis, bahwasanya setiap anak itu memiliki keunikan dan perbedaan yang berbeda, baik itu dalam potensi, bakat, minat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kurikulum itu sendiri dituntut untuk memberikan perhatian lebih terhadap psikologis anak, sehingga kita bisa mampu mencapai sesuatu yang memang kita inginkan untuk kedepannya, dan itu juga baik untuk anak. Selain memberikan pengajaran dalam bentuk mata pelajaran, kita juga harus memperhatikan psikologis pada setiap peserta didik yang kita didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kurikulum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam pembentukan kurikulum ini terdapat prinsip-prinsip yang tentunya harus dipegang teguh agar supaya dalam penyusunannya itu dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini harus benar-benar diperhatikan. Mengapa? Karena jikalau hal ini diabaikan atau prinsip-prinsip ini diabaikan, maka dalam pelaksanaannya atau dalam pengimplementasiannya, kurikulum tidak akan berjalan dengan lancar. Meskipun nantinya berjalan dengan lancar, kurikulum itu sendiri tidak akan sempurna dalam memberikan sesuatu yang ingin dicapai. Tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna lah pada intinya. Juga peserta-peserta didik kita juga tidak akan menggapai sesuatu yang memang kita tentukan pada dasarnya. Nah, menurut Rama Yulis, terdapat 13 prinsip-prinsip dari kurikulum itu sendiri. Nah, apa saja? Tentunya 13 prinsip ini sangat berperan penting seperti yang saya katakan tadi. Maaf karena tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang waktunya sangat singkat. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai materi, yakni ciri-ciri dari kurikulum sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya segala sesuatu pastilah memiliki ciri-ciri, termasuk juga kurikulum. Di sini saya akan membahas ciri-ciri kurikulum dalam pandangan Islam atau lebih tepatnya dalam perspektif Islam.
Pada pendidikan kurikulum Islam sendiri, apabila kita bahas secara mendetail, maka akan terdapat 5 ciri dari kurikulum itu sendiri, yang apabila kita simpulkan dari kelima ciri ini akan mendapatkan kesimpulan apabila kurikulum pendidikan Islam itu lebih mengutamakan mengenai akidah, syariah, dan juga muamalah, di mana pada kurikulum pendidikan Islam itu mengutamakan keharmonisan antara dunia dan juga akhirat. Jadi hubungannya itu antara manusia dan juga Allah, atau hubungan secara vertikal, dan juga antara jasmani dan rohani. Dan juga pada ciri-cirinya yaitu kita selain tadi disebutkan bahwa ciri-cirinya yaitu hubungannya antara vertikal atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk memiliki hubungan secara horizontal, yakni hubungan antara manusia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yakni isi dari kurikulum itu sendiri. Ini tetap pada pandangan Islam ya, atau perspektif Islam. Dan tentunya apabila dapat saya simpulkan atau lebih utamanya, isi dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri lebih mengutamakan kepada sesuatu yang berbau ketuhanan, kemanusiaan, dan juga kealaman. Dalam sejarahnya, isi dari kurikulum itu mengikuti perkembangan zaman, atau perkembangannya itu sangat pesat, tidak pesat juga sih sebenarnya, tapi mengalami perubahan yang disesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman. Jadi tidak bisa disamakan antara isinya yang dulu dengan isinya yang sekarang. Tidak mengalami perubahan yang signifikan, tapi ini lebih mengarah pada sesuatu yang disesuaikan seiring kebutuhan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang untuk menjawab arus tantangan zaman, tentunya kita harus perubahan atau revisi atau isinya itu terus disesuaikan sesuai dengan, selain perkembangan arus zaman, juga dengan dinamika masyarakat. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu mengenai orientasi kurikulum. Nah, ini tetap dalam pandangan perspektif Islam tentunya. Pendidikan kurikulum Islam itu mencakup banyak hal, yaitu orientasinya itu mencakup banyak hal. Yang pertama yaitu mengenai pelestarian nilai-nilai peserta didik, ketenaga kerjaan, maksudnya seperti guru, TU, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengenai kebutuhan sosial, juga kebutuhan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang terakhir yaitu adanya lapangan pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui dari banyak aspek yang terdapat dalam orientasi kurikulum itu sendiri, pada dasarnya orientasi kurikulum itu bersifat dinamis, dapat disesuaikan dapat dievaluasi juga seiring berkembangnya zaman.